Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan pelajaran kita tentang iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah ini tujuannya setelah menyimak penjelasan dari guru dan diskusi peserta didik mampu menjelaskan konsep iman kepada Allah dengan tepat. Iman kepada kitab Allah definisinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab Allah ini ada 4. 1. Taurat. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil. Kitab ini yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini ada fungsinya sebagai petunjuk hidup, membimbing menuju jalan yang benar, menegaskan kebenaran kitab sebelumnya. Ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hikmah dari kitab ini, 1. Menumbuhkan keimanan yang kuat. 2. Meningkatkan rasa syukur. 3. Mempererat toleransi. 4. Menorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Contoh, membaca Al-Quran, saling menolong, saling menghormati. Nah, kesimpulannya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang wajib diimani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia serta akhirat. Nah, orientasi pada masalah. Di sekolah kita ada banyak sampah yang berserakan di halaman dan sekitar lingkungan sekolah. Hal ini tidak hanya mengganggu kebersihan, tetapi juga berisiko merusak lingkungan, seperti video tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Dengan mengaitkan ajaran kitab Allah tentang kebersihan dan tanggung jawab sebagai umatnya. Di lingkungan kita masih terdapat yang saling membuli, baik yang verbal maupun non-verbal, dan banyak korban pembulian tersebut. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain dengan menggunakan ajaran dari kitab-kitab Allah tentang perdamaian dan persaudaraannya. Di LKPD ini ada ditulis nama, ada petunjuk-petunjuk pengisiannya. Terima kasih. Inilah presentasi tentang iman kepada kitab Allah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang PTK, yaitu tentang penerapan pendekatan teknologikal, pedagogical, and content knowledge, yang disingkatkan dengan TPACK, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Kila. Bab 1, pendahuluan tentang masalah. Nah, di SD Negeri Kila, hasil belajar siswa pada mata pelajaran PEI masih tergolong rendah. Berdasarkan observasi awal, rendahnya hasil belajar ini
dapat disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran konvensional yang cenderung menonton kurangnya variasi dalam pendekatan pedagogis, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Situasi ini membuat siswa menjadi pasif, kurang termotivasi, dan tidak tertarik untuk mendalami materi P yang diajarkan. Alasan memilih judul untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan pendekatan teknologikal, pedagogikal, and context knowledge, dan disingkatkan dengan TPACK, menjadi salah satu solusi inovatif. 2. TPACK dapat membantu guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. 3. Penggunaan teknologi yang diinteraksi dengan metode pedagogik dan konten dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Rumusan masalah berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana peningkatan hasil belajar PEI peserta didik kelas 4 SD Negeri Kila melalui penerapan pendekatan TPCAK? 2. Bagaimana pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada SD Negeri Kila melalui penerapan pendekatan TPCAK? Tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PEI peserta didik kelas 4 SD Negeri Kila melalui penerapan pendekatan TPACK. 2. Untuk mengetahui pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada SD Negeri Kila melalui penerapan pendekatan TPACK. Kemudian manfaatnya. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran dan pengalaman tentang penerapkan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 2. Bagi guru, mendekatkan pembelajaran TPACK diharapkan dapat inovasi, terburu sebagai model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar yang maksimal. 3. Bagi peserta didik, dengan penerapan pendekatan pembelajaran TPACK, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan maksimal. Kemudian kajian teori. Hasil belajar. Hasil pembelajaran adalah pencapaian kegiatan yang telah dilakukan, dibuat secara individu maupun dalam kelompok. Hasil belajar juga dikenal sebagai keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Setelah menerima pengalaman belajar peserta didik, yang belajar akan memperoleh hasil dari yang telah dipelajari selama proses pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan peserta didik. Secara garis besar, klasifikasi hasil belajar menurut Surjana 2011-22 dibagi menjadi 3 bagian, meliputi tanah kognitif, kemampuan efektif, dan kemampuan psikomotorik. Pendekatan TPACK diperkenalkan oleh Misra dan Koresner 2006 menggambarkan suatu kerangka yang mengenalkan pengetahuan, di mana guru perlu mengajar secara efektif dalam kerangka teknologi yang digunakan sebagai acuan atau perencanaan guru dalam menggabungkan aspek teknologi. Dengan kegiatan pembelajaran infeksi, antar konsep tersebut mempunyai kemampuan dan daya tarik yang dapat diterapkan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif sehingga berpusat pada peserta didik. Kemudian komponen TPACK ada 7. 1. Konteknologi yang disingkatkan dengan CK. 2. Pedagogik
knowledge yang disingkatkan dengan PK. 3. Teknologi knowledge yang disingkatkan dengan TK. 4. Pedagogical context knowledge yang disingkatkan dengan PCK. Dan teknologi pedagogik knowledge yang disingkatkan dengan TPK. Dan teknologi pedagogi konteks knowledge yang disingkatkan dengan TPACK. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif dipilih karena memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali dan memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau disingkatkan dengan PTK adalah sebuah kegiatan penelitian yang berfokus pada konteks kelas yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi guru, meningkatkan kuantitas dan hasil pembelajaran. Widyati 2008. Kemudian prosedur penelitian. Siklus 1, perencanaan dan pelaksanaan, refleksi, pengamatan, dan perencanaan. Refleksi, pengamatan, dan pelaksanaan pada siklus kedua. Prosedur penelitian, kegiatan siklus 1 dan siklus 2 ini terdiri atas 4 tahap yang meliputi perencanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Perencanaannya, pada siklus 1, peneliti menyiapkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan langkah-langkah sebagai berikut. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkatkan dengan RPP sesuai dengan kurikulum. Menyiapkan pedoman instrumen yang mencakup soal tes awal, tes akhir, siklus 1 lembar observasi, format wawancara, dan 3 membuat catatan lapangan. Tindakan, langkah pertama pada pertemuan ini adalah meneliti melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah untuk menilai sejauh mana mencapai hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, serta untuk menggali pemahaman dan pengalaman siswa tentang pembelajaran pendidikan agama Islam yang telah mereka pelajari. Prosedur penelitian, observasi, peneliti mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama terkait dengan sikap mereka dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Hal ini mencakup keaktifan dan keseriusan siswa dalam awal hingga akhir pelajaran dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Refleksi, setelah peneliti melaksanakan tindakan kelas, dilakukan analisis terhadap hasil tes soal, tes akhir siklus 1, observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa dalam memahami materi yang telah diajarkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hanya inilah yang dapat saya mempresentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.